basairi dan ahlul basair. Huda artinya petunjuk, basair jamak dari basirah, artinya orang-orang yang ngerti. Siapa mereka ahlul huda dan ahlul basair? Ini golongan pertama. Kata beliau, alladzina arafu, yaitu orang-orang yang mengerti annal haqqa, bahwa kebenaran fima jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam anillah. Ahlul huda itu adalah orang yang mengerti bahwa kebenaran itu adalah yang datang dari Rasul atau yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Ya, Al-Qur'an dan Sunnah berarti ya. Wa anna kullama ariduhu, dan dia tahu juga, ahlul huda itu mengerti bahwa semua yang berlawanan dengan apa yang datang dari Allah, aridun itu bertentangan, semua yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah, fasubuhatun, namanya subuhat. Subuhat diartikan kerancuan, kesamaran, tidak jelas. Dan ini bukan kebenaran. Subuhat itu bukan kebenaran. Yastabihu, yang menyerupai subuhat itu atau samar, bagi samar subuhat itu namanya rancu ya. Semua yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah atau amalan yang tidak datang dari Allah itu namanya rancu, kerancuan. Yang itu menjadi rancu alaman qalla nasibuhu, rancu bagi orang yang qalla nasibuhu, sedikit nasibnya. Sedikit nasibnya maksudnya bernasib rendah. Man qalla nasibuhu minal aqli was-sam'i amruha, yaitu orang yang sedikit di dalam memahami dan mendengarkan apa yang dari Allah, itu tidak sampai kepadanya karena rendahnya akal mereka dan sedikitnya mereka mendengarkan apa yang datang dari Allah. Bayadunnuha, sementara dia mengira atau meyakini syai'an lahu hasilun yuntafa'u bihi, sementara dia meyakini bahwa apa yang dia dengar dan apa yang dia pahami itu akan bermanfaat. Dan kebanyakan muslimin itu yang dipelajari, terutama di Indonesia ya, sejauh pengalaman saya itu mulai dasar itu kitab-kitab yang dipelajari di segala lembaganya itu tidak datang dari Allah dan Rasulnya, tidak ada dalil-dalil, cuma qala dan qila, katanya. Makanya yang dimaksud bahwa itu hanyalah kerancuan, bukan kebenaran, karena kebenaran itu adalah yang datang dari Rasulullah SAW. Apa yang dibawa oleh Rasul adalah dari Allah. Dan yang bertentangan itu namanya syubhat, kerancuan. Dan itu hanya dipegangi, diikuti oleh orang yang akalnya memang rendah. Nah, jeleknya lagi dia menyangka apa yang dia fahami itu bermanfaat. Wahia, dan apa yang dia fahami itu, kata Allah, kasarobin. Kasarobin artinya seperti fata morgana. Fata morgana itu adanya
Sai'ah ini artinya tanah lapang, tanah luas, lapang. Yahsabuhu ad-dham'anu, yang diyakini oleh orang yang atau dikira oleh orang yang sedang kehausan. Dham'an itu kehausan, ma'an dikira oleh orang yang kehausan itu air. Coba kalau kita lihat perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang bukan ajaran Allah dan Rasulnya itu hanya seperti ini, seperti fata morgana, sementara dia mengira atau meyakini itu air. Namanya orang dham'an ini artinya orang kehausan yang sangat dia butuhkan air. Nah, dikira air, yang artinya yang dia yakini itu paling bermanfaat bagi dirinya itu air. Sementara itu adalah apa? Fata morgana. Dia datangi dalam keadaan dia datang ke sana, dia pelajari, dia sungguh-sungguh, dia gigit. Padahal itu apa? Fata morgana. Hatta idza ja'ahu, sampai ketika dia datangi air fata morgana yang dikira air itu, lam yajidhu syai'an, dia tidak mendapati apa-apa. Ternyata tidak ada apa? Air. Wa wajadallaha indahu, justru malah mendapati Allah untuk menghisab amalan-amalan yang tidak datang dari Allah tadi. Nah, fawaffahu hisabahu, dan Allah tunaikan hisabnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat hisabnya. Nah, ayat 40, kalau ini orang yang semangat di pelajaran agama, dia ngira yang dia tekuni, yang dia pelajari itu agama, dia pelahami dengan sungguh-sungguh, kemudian diamalkan, dia perjuangkan ini. Tapi kata Allah itu hanya seperti apa? Fata morgana. Au kadzulumatin, kalau ini memang orang yang tidak belajar agama, malas belajar, jauh dari agamanya. Maka orang yang tidak belajar agama kemudian hidup dalam kegelapan, atau kata Allah, atau mereka seperti dzulumatin, orang yang berada dalam kegelapan. Dzulumat itu jamak dari dzulmatun. Mereka berada dalam kegelapan fi bahrin lujiyin, di laut yang dalam. Yaghshahu maujun, yang laut yang dalam, karena dalamnya itu sampai gelap, itu ditutupi oleh maujun, gelombang, min fauqihi, gelombang yang di atasnya, di atas dasar laut yang gelap, di atasnya gelombang. Min fauqihi maujun, di atasnya masih ada min fauqihi maujun, min fauqihi sahabun, di atas gelombang itu ada awan yang hitam. Jadi dasar lautnya hitam, gelombangnya hitam, kemudian di atasnya masih ada asap hitam, awan hitam. Kata Allah, dzulumatun ba'duha fawqa ba'din, kegelapan yang di atasnya masih ada kegelapan-kegelapan. Idza akhraja yadahu, kalau dia keluarkan tangannya, lam yakad yarahu, hampir-hampir dia tidak melihatnya. Nah, tidak terlihat lagi tangannya karena saking gelapnya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuron, maka barang siapa yang tidak diberi oleh Allah cahaya, sebagaimana kita bahas ayat 35, fama lahu min nurin, maka dia tidak akan punya cahaya. Wa haulaihum ahlul huda, mereka itu golongan pertama ini tadi ya, ahlul huda wa dinil haq, dan ahli
agama yang benar. Ashabul ilmin nafi, yaitu orang yang mengerti ilmu yang bermanfaat. Wal amalus soleh, dan mengerti amal soleh atau beramal soleh. Siapa mereka? Alladzina saddaqur rasula, yaitu orang-orang yang membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi akhbarihi, membenarkan khabar-khabar yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ahlul huda, golongan pertama. Walam yu'ariduha, dan tidak dipertentangkan bisyubuhat. Jadi dia pegangi, dia gigit apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia tinggalkan selainnya. Nah, ini namanya golongan murni. Nah, wa ta'u, dan dia taati Rasul fi awamirihi, semua perintah-perintah Rasulnya ditaati. Ini kayaknya ada walam yudayyi'uha bisyahawat, dan tidak dipertentangkan dengan syahwat. Artinya dia dahulukan apa yang datang dari Rasul sekalipun berhadapan dengan syahwat atau nafsunya. Ini membahas tentang sifat ahlul huda ya. Falahum fi ilmihim, maka ilmu mereka min ahlil khawdi wa min ahlil khawdil kharrasin, maka ilmu mereka tidak tergolong dari ilmunya ahlul khawdi al kharrasin alladzina hum fi ghamratin sahun. Ilmu mereka itu karena datang dari Allah dan Rasulnya, tidak seperti ilmunya ahlul khawdi. Ahlul khawdi ini orang yang banyak bicara, tapi ilmunya itu bukan datang dari Allah dan Rasulnya, dan itu masuk kedustaan. Alladhihu fi ghamratin sahun, yang mereka orang-orang yang tenggelam dalam kebodohan. Walahum fi amalihim, dan juga amalan mereka bukan termasuk dari minal mustamta'ina bi khalaqihim, juga bukan orang-orang yang amalan mereka tidak termasuk orang yang sibuk dengan dunianya, dengan urusan dunia sampai agamanya terlalaikan. Alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, yang amalan mereka terhapus di dunia dan di akhirat disebabkan karena berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ulaika humul khasirun, mereka itu orang-orang yang merugi. Ado'a lahum nurul wahyi, menerangi mereka. Ado'a artinya menerangi ahlul huda nurul wahyi, cahaya wahyu, al-mubin, yang jelas. Di Al-Quran itu jelas, artinya jelas.
ya'mahun, mereka tenggelam di dalam. Wa fi dalalatihim yatahawwakun, mereka terikat dalam kegelapannya, dalam kesesatannya. Dan itu susah. Orang kalau sudah istilahnya itu kecanduan ajaran yang sesat, ajaran yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, itu termasuk ajaran sesat. Nah, itu mereka terikat dan tidak bisa lagi, susah lagi untuk lepas, karena mereka mengira berada dalam hidayah, mereka berada dalam petunjuk. Seperti yang dikatakan oleh iblis, ahlaktuhum bidzunub, saya ajak manusia untuk berbuat maksiat, melanggar larangan-larangan Allah, minum, mencuri, dan seterusnya, makan riba, itu maksiat. Fa'ahlaktumuni, kata iblis, tapi manusia malah menghancurkan aku, mengalahkan aku bil istighfar, dengan bertobat, istighfar. Falamma ra'aitu dzalika, ketika aku melihat yang demikian itu, ahlaktuhum bil ahwa, aku ajak manusia, aku kalahkan manusia dengan ahwa. Ahwa itu artinya tadi berpegang kepada apa tadi, fata morgana, ajaran-ajaran agama yang tidak datang dari Allah dan Rasul. Dan itu mereka gigit. Kata iblis, lanjutnya kata iblis, fayahsabuna annahum muhtadun, mereka mengira mereka berada dalam petunjuk, wala yastaghfirun, dan mereka tidak minta ampun karena tidak sadar. Wa fi raibihim yataraddadun, mereka dalam keraguannya itu yataraddadun itu balik maksudnya, artinya apa iya ya, apa iya. Nah, ini sifat orang yang belajar agama bukan dari sumber aslinya. Misalnya ketika kita sholat, lihat samping kanan, takbirnya kok gitu ya, apa memang gitu ya, terus lihat samping kirinya, nah ini kok begini, nah yang belakang kok seperti itu, yang depan kok seperti itu, macam-macam. Karena dia tidak paham, tidak, karena belum belajar yang asli, bagaimana sih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, posisi tangan ketika takbir, apa sejajar tangan, apa sejajar pundak, apa sejajar dada, atau jari-jarinya menghadap ke telinganya atau menghadap ke kiblat, atau bagaimana? Yataraddadun ini ya seperti itu. Mughtarrina, mereka tertipu bidhahiris sarab, mereka ini malah tertipu dengan zahirnya fata morgana. Ya sudahlah, begini saja, aku takbirnya begini, sana biar begitu, yang sana biar seperti itu, biar saya seperti ini. Tapi kondisi seperti itu dia tidak yakin, dia taraddadun, masih ragu, apa iya ya, apa iya. Sementara dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti ditanya oleh Allah? Ditanya oleh Allah, qul hatu burhanakum, mana dalil kamu takbirnya seperti itu? Mana dalil kamu? Yang ditanya oleh Allah dalilnya malah, loh, tapi ustaz saya seperti ini, loh, dalilnya. Maka dalil itu apa? Dasar ibadah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah diibadahi dengan dalil, bukan dengan katanya-katanya. Mana ustaz kamu? Urusan ustaz tidak ada urusan ustaz, nggak bisa, urusannya sudah sendiri-sendiri. Jangankan ustaz ya, anaknya, istrinya, yang terdekat pun urusannya sendiri-sendiri. Mikul limin minggum yaumaidin sa'nun yuni, pada hari itu urusannya sendiri.
ketika menghadap Allah dikira itu bermanfaat. Sementara menghadap Allah kondisi sangat panas, yang dia butuhkan adalah apa? Yang paling dia butuhkan apa? Manfaat daripada amal solehnya. Sementara yang dikatakan amal soleh adalah amalan yang sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan. Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan, ya, barang siapa mengamalkan satu amalan, laisa minna, yang bukan dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak, gak kanggu, gak bermanfaat. Dan kita beramal ini inginkan yang kita inginkan itu manfaatnya, dan kita harapkan manfaat nanti, terutama ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemudian kita sekarang beribadah di atas keraguan-raguan seperti ini? Nah, jangan seperti ini, kata Allah di surat An-Nur tadi ayat 39 tadi. Itu hanya seperti fata morgana saja. Dikira oleh orang yang kehausan itu air. Ternyata setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak mendapati apa-apa. Mumhilina mujdibina mimma ba'atsallah, amalannya itu kering, amalannya itu kosong, ya, kering ternyata. Mimma ba'atsallahu ta'ala bihi rasulahu, kering dari apa yang dibawa oleh Rasul, tidak cocok dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mengira-ngira ketika habis takbir tadi sholatnya ditaruh tangannya, ketika turun saja masih macam-macam. Oh, ada orang yang menurunkan itu yang kanan dulu, tapi diletakkannya di tangan di atas yang kiri, sehingga muter dulu di dadanya. Setelah itu ada lagi yang letaknya, kok ada yang sebelah kiri ya, bingung. Kenapa bingung? Karena nggak ngerti yang sebenarnya, nggak ngerti ilmunya, tidak datang dari Allah dan Rasulnya. Makanya kita karena waktu itu sangat cepat, umur itu sangat sedikit, ya, ilmu itu sangat banyak, kita belajar apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena yang zulumat, kegelapan itu kata Allah banyak, dan itu kalau tidak mengerti yang benar hanya bikin kacau saja, bikin kacau pikiran, bikin kacau akidah, bikin kacau amalan, bikin kacau ibadah. Nanti yang benar malah terluput. Nah, sementara kita sedang berjalan dengan cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Minal hikmati wa faslil khitab, kosong dari apa yang datang dari Rasul, dari berupa hikmah dan ajaran-ajaran. Inna indahum illa nukhalatul afkar, yang ada pada mereka itu hanyalah sampah-sampah pemikiran. Nah, pikiran-pikiran yang muncul dari tokoh-tokoh agama. Nah, wazabalatul adhan, ini sama dari zabalah itu sampah. Sampah-sampah pemikiran, pendapat, sampah-sampah pendapat. Itu yang ada pada mereka. Mereka habis waktunya sibuk di situ, muter ke sana, habis waktunya, habis umurnya, sementara ilmu belum mereka dapati. Ketika disampaikan hadis, wah, terlalu tinggi, itu urusannya bukan kelas kita. Kalau kita ini masih di sini, masih di ini, sibuknya di sampah-sampah pemikiran. Alladzi qad radu biha, mereka ridho di sana, senang di sana. Wat ma'anu, dan tenang dengan sampah-sampah ini tadi, ajaran-ajaran yang tidak datang dari Allah dan Rasul. Nah, dan itu apa termasuk agama? Itu namanya subuhat, namanya kerancuan. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan inna dina innama ja'a min kibalillah
beliau bukan membawa wahyu, bukan hasil dari renungan. Kemudian beliau merenung di semedi, di gua, kemudian keluar memunculkan ajaran-ajaran, tidak. Bahkan beliau sampai ketakutan, ya, ketika turun ketakutan, lari menuju pulang, diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Allah turun, kum ya ayyuhan muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya. Kalau hasil pemikiran, ngapain beliau sampai gemetar seperti itu? Jeleknya mereka tenang, itma'annu ilaiha, mereka tenang di atas ajaran-ajaran yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya. Wa qaddamuha, dan mereka utamakan. Sampai belajar hadis, belajar sunnah nggak sempat, belajar tafsir nggak sempat, sibuk di tadi zabalah. Mereka dahulukan ala sunnati wal Quran, mereka dahulukan di atas sunnah dan Al-Quran. Inna fi sudurihim illa kibrun, maka di hati mereka itu tidak tersisa kecuali kesombongan. Aujabahu lahum ittiba'ul hawa, yang itu semua akan menyeret mereka untuk mengikuti nafsunya. Wa nuhwatus syaitan, dan seruan-seruan syaitan. Wa hum li ajlihi yujadiluna fi ayatillah bighairi sultan. Ketika disampaikan ayat dan hadis, mereka malah mengajak debat dan mereka enggan untuk tunduk kepada dalil. Ini golongan pertama. Golongan pertama tadi yang ahlul huda, ya, menjelaskan tentang ahlul huda. Al-qismu tsani, golongan kedua dari manusia, ahlul jahli. Ahlul jahli lawannya ahlul huda tadi. Huda itu petunjuk, kalau lepas dari petunjuk namanya ahlul jahli. Wadzulmi, ahlul zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau jahil itu orang yang kosong dari ilmu. Alladzina jama'u bainal jahli bima ja'a bihi. Ahlul jahli wa ahlul zulmi ini adalah orang-orang yang terkumpul padanya antara kejahilan dengan apa yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah, nggak ngerti, sunnah nggak ngerti. Misalnya ditanya takbir yang diajarkan Nabi itu bagaimana, nggak tahu. Cuma aku lihat orang-orang kok macam-macam, ya, bingung sendiri. Ketika itu baru takbir, ya, meletakkan tangan di dada. Ada yang di atas dadanya, ada yang di atas dadanya, di atasnya, ada yang di dadanya, ada yang di bawah dada, ada yang di pusarnya, bahkan ada yang nggak sendakep. Ini sing bener sing di, lah nggak ngerti kan bingung. Maka salah, orang nggak ngerti itu salah, sangat salah. Namanya ahlul apa? Ahlul jahli wa ahlul zulmi. Gak ngerti apa yang benar. Wa zulmi, yang kedua ahlul zulmi. Orang apa? Zolim. Zolim itu bittiba'i ahwaihim, karena dia mengikuti hawa nafsunya. Itu sudah konsekuensi ketika orang tidak mengerti. Kenapa kamu tidak mengerti? Karena kamu sibuk. Sibuk kemana? Nuruti nafsunya. Kewajiban yang Allah wajibkan kamu tinggalkan. Apa itu? Thalabul ilmi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama, mempelajari ajaran Allah dan Rasulnya itu fardu, artinya wajib. Ketika kamu berpaling darinya, kamu berarti terbawa oleh nafsunya. Ini dolim, bukan itu maksud Allah menciptakan kamu.
alladzi qala Allah Ta'ala, yang sebagaimana Allah katakan, in hiya illa asmaun sammaitumuha antum, mereka itu hanya nama-nama yang kamu beri nama oleh kamu wa abaukum, sesembahan-sesembahan itu. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak menurunkan dalilnya. Iyattabi'una illa dzan, mereka hanya mengikuti dzan. Ini tadi Allah bilang mereka hanya mengikuti dzan ketika tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul, mereka hanya mengikuti apa? Dzan. Apa dzan? Perkiraan, dugaan. Barangkali ini yang benar, barangkali begini takbirnya yang benar, barangkali meletakkan tangan di atas, di sini, di dada atau di bawah, atau itu namanya dzan, tak yakin. Nah, wa ma tahwal anfus, dan apa yang dibisikkan oleh nafsunya. Ini ketika orang itu apa? Tidak memiliki ilmu dari apa yang dibawa oleh Rasul, pasti begini. Itu suatu kepastian, tidak ada yang lain. Nah, menghadap Allah hanya mengikuti dzan. Padahal Allah mengatakan wa anna dzanna la yughni minal haqqi syai'an. Sementara dzan itu, dugaan itu tidak ada andilnya sama sekali terhadap kebenaran. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah, selain dari apa yang dibawa oleh Rasulullah itu hanya dhalal. Apa dhalal? Kesesatan. Walaqad ja'ahum, padahal telah datang pada mereka, min rabbihim, dari Rabb mereka, al-huda. Mereka berpaling dari al-huda, malah condongnya kepada mengikuti apa? Dzan. Ini kebanyakan orang. Dan ini ahlul jahli wa ahlul zulmi ini ada dua. Orang model kedua, pertama tadi ahlul huda ya, yang kedua ahlul jahli wa ahlul zulmi. Ini ada dua. Ahaduhuma alladzina yahsabuna annahum ala ilmin wa hudan. Golongan pertama yaitu orang-orang yang menyangka bahwa mereka berada di atas ilmu dan di atas huda. Nah, mereka sudah lama, puluhan tahun di pondok, ya, di Al-Quran, hadis sudah belajar. Jadi Al-Quran, hadis itu ibarat obat. Allah mengatakan Al-Qur'anu syifa, Al-Quran itu obat. Tapi namanya obat itu akan bisa menyembuhkan kalau yang meracik atau yang membuat resep itu dokter. Ya, nggak bisa semua orang nggak pernah belajar medis kemudian buat resep. Nah, sakit perut dikasih Budrek misalnya, sakit kepala dikasih Promax misalnya, kan nggak pas. Kemudian juga Al-Quran dan Sunnah sudah ada dokternya. Siapa? Rasulullah dan para sahabat. Keluar dari mereka, maka akan keluar dari jalan yang lurus. Mana diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Umatku ini pecah menjadi 73, yang 72 masuk neraka. Tadi karena membuat resep sendiri. Artinya memahami Al-Quran Sunnah sendiri, tidak merujuk kepada standar dan tolak ukurnya. Ini masih termasuk ahlul jahli, yaitu orang-orang yang mengira mereka berada di atas ilmu dan huda. Wahum ahlu jahlin, padahal mereka ahlu jahlin wa dolalin, jahil dan dolal. Fahaulai ahlul jahlil murakkab, mereka itu adalah orang yang kebodohannya berlipat. Murakkab
berlipat. Alladzina yajhalunal haqqa, yaitu orang-orang yang tidak mengerti yang sebenarnya, wa yu'aniduna, dan mereka memusuhi kebenaran, wa yu'aduna ahlahu, dan memusuhi para pelaku kebenaran. Contoh tadi takbir ya. Lihat sana bingung, lihat sini kok begitu, lihat sana kok seperti itu. Wes begini saja yang benar. Wes kadung dia fasih, bahasa Arabnya fasih, Al-Qur'annya banyak sudah hafal, hadis banyak yang hafal, sudah karena lama di pondok, jadi ustaz, sudah jadi kiai, sudah dipanggil sana sini, tapi pemahamannya ngeracik sendiri tadi, bikin resep sendiri. Mereka menentang yang benar, mereka menentang yang diajarkan oleh Rasul. Mereka tetapkan pemahamannya sendiri. Itu yang disebut dengan jahlun murakkab. Yang benar tidak ngerti, dia buat pemahaman sendiri. Wa yansurunal batila, dia menolong kebatilan, wa yuwalunahu. Semua yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya itu namanya kebatilan. Dan dia bela, wa yuwaluna ahlahu, dia bela pelakunya. Wa hum yasabuna annahum ala syai'in, mereka mengira bahwa mereka berada di atas ilmu. Ala annahum humul kadzibun, ketahuilah itu kedustaan. Fahum li'tiqadihim asy-syai' ala khilafi ma huwa alaihi, akidah mereka, keyakinan mereka karena tidak ada pada keyakinan Rasul dan para sahabatnya. Bimanzilati ra'is sarabi, keadaan mereka itu seperti orang yang melihat fata morgana. Masalah akidah misalnya tentang sifat Allah, membuat nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sendiri yang tidak Allah namakan dirinya, dan Allah tidak mensifati dirinya dengannya, dengan sifat itu. Seperti yang sering kita dengar, Allah itu punya sifat qidam misalnya. Tidak ada nas yang mengatakan bahwa Allah punya sifat qidam. Walaupun secara makna qidam itu artinya dahulu, tapi Allah tidak menamakan, tidak mensifati dirinya dengan qidam, karena tidak ada Al-Quran atau hadis. Apa artinya qidam? Dahulu ya, maha dahulu. Nah, apa ada dalilnya Al-Quran atau hadis bahwa Allah mensifati dirinya maha dahulu? Gak ada. Apa salah? Ya ada unsur kekurangan. Seperti kalau di Al-Quran huwal awwalu, itu ayat, wal akhiru, hafal sama-sama. Apa artinya huwal awwalu? Yang pertama yang tidak ada awalnya, yang tidak diawali oleh sebelumnya, tidak diawali ke tidak ada. Tapi kalau maha dahulu tadi beda dengan awal. Sekarang daun kelapa masih hijau, tapi lama-lama apa? Kuning, setelah menguning jatuh. Yang jatuh itu namanya qidam. Karena dahulu itu yang sudah dahulu jatuh, yang dahulu jatuh, yang dahulu jatuh. Lalu apakah Allah punya nama seperti itu? Tidak, karena masih bisa dimasuki oleh makna yang kurang tadi. Apa? Setelah jatuh perkara yang sudah tidak ganggu. Kulkas contohnya, ini kulkas baru. Kemudian lama-lama rusak. Wah, ini qidam sudah. Ya. Maka jangan kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tidak mensifati dirinya dengannya. Itu hanya apa? Fata morgana. Di gigi
alladzi yahsabuhu al-dham'anu ma'an, yang dikira oleh orang yang kehausan itu air. Hatta idza ja'ahu, sampai ketika dia menemui Allah Subhanahu wa taala, lam yajidhu syai'an, ternyata salah. Gimana? Mau nyalakan siapa sekarang? Pesantrennya sudah enggak ada, kitabnya sudah enggak ada, sudah enggak bisa balik, putar balik enggak bisa. Fahakadha, begitulah. Haula'i a'maluhum, amalan-amalan mereka, wa ulumuhum, dan ilmu mereka, bimanzilatis sarab, sama dengan fata morgana yang Allah sebutkan di surat apa? Al-Furqan ayat berapa? 39. Alladzi yakhunu sahibahu, yang ternyata itu mengkhianati orangnya. Mengkhianati orangnya, dia buru-buru ke sana, ahwaju mahum alaihi, dalam kondisi dia sangat butuh, karena dia kondisi kehausan, butuh air di situ, ternyata enggak ada. Makanya sangat tepat Allah mengumpamakan bahwa ajaran-ajaran yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya itu seperti fata morgana. Walam yaktasir ala mujarradil khaybah wal hirman, bahkan tidak berhenti, tidak sebatas sekedar terluput dari apa yang dia harapkan, yang dia angan-angankan, yang dia duga. Tidak hanya kemudian dia tidak dapat air kemudian selesai. Nah, bal indofu ila dzalika annahu wajada indahu ahkamul hakimin. Bahkan dia sampai ke sana malah berjumpa dengan ahkamul hakimin, bersama dengan bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Langsung dihisab oleh Allah. Coba dilihat ayatnya tadi. Wa'adalul adilin, dia langsung menghadap kepada a'dalul adilin, paling adilnya, yang maha adil Subhanahu wa ta'ala. Fahusibalahu, maka dia dihisab. Ditanya tadi, kul hatu burhanakum, mana dalilmu dulu, sendakatnya kok seperti itu, mana sujudnya kok seperti itu, apa aja yang kamu baca dalam sholat. Nah, tentu ini untuk apa yang kita pelajari ini untuk mengoreksi, ya. Belajar itu niatnya untuk mendasari amalan ibadah kita supaya tidak seperti fata morgana, dan untuk mengoreksi yang kurang-kurang benar. Ma indahu minal ilmi wal amal, maka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada padanya dari ilmu dan amalnya. Kamu belajar apa dulu? Ilmu apa yang kamu belajar? Wal amal, amalanmu kok seperti itu. Wa wafahu iyahu, maka Allah tunaikan. Wa wafahu iyahu, maka Allah tunaikan. Nah, bimasa kilidzar, Allah tunaikan ilmu dan amalnya walaupun sekecil dzarrah. Wa qudima ila ma amila min amalin yarju naf'ahu, kemudian dia ajukan pada amalannya yang dia kira amalannya itu akan bermanfaat. Faja'alahu, kemudian Allah jadikan amalan dan ilmu itu haba'an mansura. Haba'an mansura itu debu yang ada di batu licin, kemudian kena apa? Hujan. Idh lam yakun khalisan liwajhi, karena dulu beramal tidak ikhlas karena Allah di dunia. Ini hati niatnya.
rutin ya malam Ahad ini dalam rangka untuk menghilangkan buih-buih ya, menghilangkan apa tadi, fata morgana. Jadi fata morgana itu seperti buih. Kalau gelas itu penuh buih, cara menghilangkan buihnya diisi air. Nah, jadi kalau penuh airnya itu buihnya hilang. Maka harus dengan ikhlas niatnya untuk menghilangkan kebodohan dan supaya amalan kita di atas ilmu. Nah, wala ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dulu amalannya tidak di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasarat tilka syubuhatil batilah, maka kerancuan-kerancuan yang batil tadi, allati kana yadhunnuha uluman, yang dia kira itu ilmu,